Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap semangat untuk belajar. Ya, hari ini kita akan membahas dua sifat yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu riyak dan nifak. Pernah nggak sih kalian itu melihat seseorang yang rajin ibadah, tapi hanya ketika ada orang yang lain melihat, dan atau mungkin ada yang suka berjanji tapi sering ingkar? Nah, ini termasuk dalam perilaku riya dan nifak. Kira-kira kenapa sifat ini berbahaya dan bagaimana sih cara menghindarinya? Mari kita bahas sama-sama. Masuk materi yang pertama, yaitu materi tentang riya. Pengertian riya yaitu secara bahasa riya berarti memperlihatkan atau memamerkan. Setelah istilah, riya adalah melakukan suatu kebaikan bukan karena Allah, tetapi agar dipuji oleh orang lain. Seperti dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutkan dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang memanfaatkan hartanya karena riya kepada manusia." Jadi meskipun perbuatannya dilakukan itu baik, akan tetapi jika niatnya itu hanya untuk dipuji, maka amal tersebut akan menjadi sia-sia di mata Allah SWT. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis riya. Riya dibagi menjadi dua jenis yang utama. Yang pertama riya jali dan yang kedua riya khafi. Riya jali itu ialah melakukan riya yang dilakukan secara jelas atau terbuka, secara terang-terangan. Contohnya, membaca Al-Quran dengan suara merdu hanya ketika ada orang lain. Terus, berinfak besar hanya diumumkan, tetapi tidak mau bersedekah secara diam-diam. Kemudian, rajin sholat di masjid hanya ketika ada yang melihat saja. Kemudian, jenis yang kedua yaitu riya khafi atau tersembunyi. Riya ini yang lebih halus dan sulit dikenali karena terjadi secara diam-diam. Contohnya, seorang siswa yang diam-diam ingin orang lain mengetahui kebiasaannya sholat tahajud atau bersedekah secara diam-diam, tetapi berharap agar ada orang lain yang melihatnya. Kemudian yang terakhir, seorang pemimpin yang berbicara rendah hati tetapi dalam hatinya ingin dipuji. Riya khafi lebih berbahaya karena sering kali pelakunya tidak menyadari bahwa niatnya itu sudah melenceng dan tidak ikhlas karena Allah SWT. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif berbuat riya. Riya memiliki banyak dampak buruk baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang pertama, menghapuskan pahala ibadah. Jadi, amal perbuatan yang dilakukan dengan niat riya akan sia-sia di mata Allah SWT. Jadi, apa yang kita lakukan, misalnya kita buat baik, maka akan sia-sia dan tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua yaitu termasuk dalam perbuatan syirik kecil. Karena Rasulullah SAW menyebutkan riya sebagai syirik kecil karena seseorang yang riya sebenarnya sedang mencari perhatian manusia, bukan mengutamakan Allah SWT. Padahal kita tahu sendiri karena kita itu berbuat ibadah itu hanya semata-mata karena Allah SWT, bukan untuk dilihat oleh makhluknya. Kemudian yang ketiga yaitu membuat hati tidak tenang dan selalu haus dengan pujian. Jadi orang yang riya itu akan selalu merasa gelisah dan cemas apakah amalnya itu diperhatikan orang lain atau tidak, karena dia kan melakukan ibadah hanya untuk dilihat oleh orang lain dan untuk dipuji. Kemudian yang keempat yaitu menimbulkan kekecewaan jika tidak mendapat perhatian orang lain. Jadi jika amal baiknya itu tidak dihargai oleh orang lain, dia itu akan merasa kecewa dan bahkan itu marah. Kenapa sih aku berbuat seperti ini tapi tidak ada yang memuji aku? Gitu. Kalau orang yang berbuat baik akan tetapi didasari dengan riya. Kemudian yang kelima yaitu tidak disukai oleh orang lain. Orang yang sering pamer kebaikan biasanya akan dianggap sombong dan tidak tulus oleh orang di sekitarnya. Dan orang di sekitarnya itu akan merasa risih. Dia tuh
melakukan kebaikan tapi kok selalu dipamer-pamerkan ya? Apakah dia itu tidak ikhlas? Begitu pikirannya orang-orang di sekitarnya. Pembahasan yang selanjutnya ialah cara menghindari riya. Agar tidak terjebak dalam sifat riya, maka kita bisa melakukan beberapa langkah agar terhindar dari berbuat riya. Yang pertama, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melakukan amal baik, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku melakukan ini karena Allah atau aku melakukan amalan ini karena dipuji orang. Jadi kita harus memastikan kepada diri kita sendiri apakah niat kita itu sudah yakin benar-benar murni atas keinginan kita untuk melakukan ibadah semata-mata hanya untuk Allah atau hanya untuk mendapatkan validasi oleh orang lain. Kemudian langkah yang kedua yaitu biasakan beramal tanpa diketahui oleh orang lain. Contohnya bersedekah secara diam-diam atau sholat sunnah ketika sendirian. Jadi ada kita kalau melakukan ibadah lebih baik itu kita itu nggak usah sampai ada orang lain yang lihat. Jadi cukup kita dan Allah saja yang tahu. Contohnya kita mau bersedekah kepada teman kita. Jadi kita nanti bisa waktu teman-teman kita istirahat tidak ada di kelas, terus kita ngasih permen atau jajan ke loker atau ke bangku teman-teman dan tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tidak bangga jika dipuji dan tidak kecewa jika tidak dipuji. Ini menjadi dasar, ini menjadi kunci kalau kita itu agar terhindar dari riya. Orang yang ikhlas tidak akan merasa senang berlebihan ketika dipuji dan tidak kecewa jika tidak ada yang tahu akan amal perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi dia akan fair-fair saja apabila dia melakukan suatu amalan. Kemudian yang keempat yaitu banyak beristighfar dan mengingat kematian. Mengingat kematian membuat seseorang itu lebih fokus pada akhirat, bukan pada pujian manusia. Jadi dia itu fokus kepada mengejar akhirat dan memperbanyak bekal amal yang dipersiapkan untuk di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir yaitu selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat niat kita. Jadi meskipun kita melakukan amal perbuatan tidak ada yang melihat, Allah itu selalu mengetahui niat kita. Meskipun niat kita itu di dalam hati dan tidak ada yang orang lain mengetahui. Pembahasan yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai nifak. Nifak secara bahasa yaitu nafaq, berarti berpura-pura. Sedangkan secara istilah, nifak adalah menyembunyikan kekafiran dalam hati tetapi menampakkan keimanan di hadapan orang lain. Dalam firman Allah SWT pada Quran Surat An-Nisa ayat 145 yang artinya, sungguh orang munafik akan ditempatkan di dalam neraka yang paling bawah. Jadi, balasan bagi orang-orang yang munafik itu akan mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah SWT, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah sendiri. Dan selanjutnya mengenai jenis-jenis nifak. Nifak dibagi dua jenis. Yang pertama yaitu nifak i'tiqadi atau keyakinan, yaitu nifak yang besar dan berbahaya. Contohnya berpura-pura beriman tetapi sebenarnya dia itu membenci Islam. Yang kedua, senang jika Islam itu mengalami kemunduran. Yang ketiga, tidak suka melihat kemenangan orang Islam. Kemudian nifak atau nifak secara perbuatan, yaitu biasanya dilakukan dalam perilaku sehari-hari. Contohnya berbohong ketika berbicara, ingkar janji padahal mampu menepatinya. Kemudian yang terakhir mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Jadi kita harus menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu agar kita terhindar dari sifat nifak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dampak negatif berbuat nifak. Yang pertama yaitu dihina di mata Allah dan manusia. Orang yang munafik itu tidak disukai oleh Allah dan manusia karena orang munafik itu mempunyai dua muka. Apabila di depan dia itu berbuat baik, tapi akan di belakang dia itu membenci. Kemudian yang kedua yaitu tidak dipercaya oleh orang lain. Karena ciri-ciri orang munafik itu salah satunya kalau dia itu berbohong, dia itu akan
kalau berbicara itu berbohong, dan kalau diberi amanat dia itu akan berkhianat, maka orang lain tuh akan sulit untuk percaya dan tidak akan percaya lagi kepada dia. Kemudian yang ketiga, dijauhi oleh pergaulan. Dalam pergaulan, maksudnya orang yang bermuka dua atau orang yang suka berbohong, suka berkhianat, dia itu tidak akan disukai dalam pergaulan, pertemanan. Dia itu tidak akan disukai karena teman-temannya itu juga gak mau punya teman seperti itu. Kemudian yang terakhir, mendapatkan siksa paling berat di akhirat, karena Allah juga menjanjikan bagi orang-orang yang berbuat nifak, Allah menyajikan neraka jahanam bagi tempat kembali untuk mereka. Terakhir dalam pembahasan nifak, yaitu cara menghindari nifak. Yang pertama yaitu selalu berkata jujur. Jika dalam perkataan dan perbuatan adalah cara terbaik untuk menjauhi perbuatan nifak. Yang kedua, menempati janji dan menjaga amanah. Jika sudah berjanji, maka ditepati. Dan jika diberi kepercayaan oleh orang lain, jangan sampai berbuat khianat. Kemudian yang tiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Lingkungan yang baik akan membentuk kebiasaan yang baik pula. Jadi, kita harus mencari teman-teman yang benar-benar membawa kita ke dalam jalan yang benar. Kemudian yang keempat yaitu banyak beribadah dan mengingat Allah. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan menjaga hati dari sifat munafik. Kemudian yang terakhir yaitu mengingat dampak buruk berbuat nifak. Jika kita tahu bahwa bisa membawa kehancuran, kita akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku dalam sehari-hari agar terhindar dari berbuat nifak. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan kita mengenai materi riya dan nifak. Dua sifat ini harus benar-benar kita hindari agar amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan hidup kita lebih berkah. Semoga kita semua menjadi pribadi yang ikhlas, jujur, dan jauh dari sifat munafik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.